harga apa enggak sih? Suatu kegiatan yang berkaitan dengan visi saya sebagai guru penggerak. Jadi memang visi saya sebagai guru penggerak salah satunya adalah menciptakan murid yang memiliki profil belajar Pancasila. Jadi menurut saya itu sudah cukup semuanya untuk visi sebagai guru penggerak. Kemudian terkait dengan kegiatan di bidang kurikulum, ada kegiatan berupa suatu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Maka untuk bisa saya merealisasikan visi saya sebagai guru penggerak, saya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proyek profil belajar Pancasila. Salah satunya adalah tema dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya buat adalah murid kami beri kesempatan untuk melakukan suatu kegiatan yang mereka memilih sendiri kegiatan berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Gitu. Jadi maka terbentuklah kegiatan yang tadi. Adapun tujuan daripada pelaksanaan kegiatan adalah oke, latar belakang ya teman-teman. Oke, untuk latar belakang seperti yang sudah kita pelajari karena diminta berdasarkan teori yang sudah kita pelajari, yang pertama yaitu kita dapat belajar wawancara ya, dapat belajar wawancara tentang pendidikan diartikan sebagai tujuan hidup tumbuh kembangnya anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejujurnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian latar belakang selanjutnya murid dapat tumbuh melalui diskusi ya. Jadi suara murid kita dengarkan, kemudian saya kasih kesempatan untuk memilih apa yang akan mereka tampilkan berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing, baik dengan seni suara, bidang tari atau seni kria yang tadi videonya sudah lihat banyak sekali stand-stand yang berdiri tentang kecintaannya murid. Kemudian pembelajarannya berpihak pada murid dan tentunya agar ini terlaksana saya menggunakan aset yang ada di sekolah secara maksimal. Salah satunya adalah teman-teman bisa lihat tadi di gambar itu ada tenda-tenda dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk aset yang saya optimalkan, yaitu tentang hubungan sosial ya, yaitu hubungan sosial kerjasama dengan berbagai sponsor, kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk berkarya. Oke, selanjutnya tujuan program itu adanya sinergi antara kegiatan. Itu pasti saya yakin kegiatan semua teman juga memiliki sinergi ya antara apa yang dilakukan di dalam kelas kemudian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menguatkan penerapan teori pembelajaran karakter, kemudian menginspirasi murid untuk memberikan kontribusi. Jadi mereka kita kasih kesempatan untuk berimajinasi ya, berimajinasi untuk mereka mampu mengkontribusikannya dalam aksi nyata yang mereka lakukan. Karena ternyata setelah anak dikasih kesempatan mereka memilih sendiri, itu Bapak Ibu lihat hasilnya memuaskan sekali. Padahal kami dari pihak sekolah itu tidak memberikan target mereka harus menggunakan pakaian yang awak gitu. Kami harus menyarankan gunakan pakaian senyamannya kalian. Gitu. Tapi begitu hadir pada titik itu, semua tampil dengan sangat maksimal. Dan tentunya kami melibatkan pihak orang tua. Jadi pihak orang tua pada saat pelaksanaan kita undang. Jadi dari kepala MKKS, pengawas dari pembina provinsi, kemudian dari kepala sekolah sekitar, pihak orang tua, kami undang. Sehingga orang tua sudah melihat orang tua yang khususnya anak-anak tampil ya, kami undang semua. Sehingga mereka merasa benar loh, ini karya anak-anak saya. Gitu. Sehingga mereka juga kan pada saat untuk kegiatan anak tahu persis apa yang terjadi yang sekolah. Kemudian pelaksanaan pembelajaran tentang pakaian maka itu kegiatan
kemudian murid melakukan kehidupan, kemudian pelaksanaan gelar karya dan konferensi project. Kemudian struktur program, Bapak Ibu bisa lihat ini struktur programnya, peserta project seluruh murid kelas 10, kemudian pembentukan tim kerja kolaborasi warga sekolah, pelaksanaan project itu sampai dengan tanggal 12 Desember dan berdasarkan rangkaian tadi, kemudian pelaksanaan gelar karya. Pemanfaatan aset, untuk aset yang pasti modal manusia ya. Sumber daya manusia yang ada di dalam lingkungan sekolah itu sudah sangat baik sekali. Jika kita bisa mengelolanya dengan manajemen yang insya Allah manajemen itu berpengaruh terhadap keberhasilan pihak sekolah, gitu. Dengan struktur organisasi, pengorganisasian, pelaksanaan organisasi dan sebagainya sesuai dengan jobnya masing-masing, kemudian saling berkolaborasi. Mudah-mudahan dalam pengelolaan suatu kegiatan akan terlaksana dengan maksimal. Kemudian modal sosial, komunitas sekolah, ya, yang berpihak pada murid, berkolaborasi saling percaya, dan salah satunya modal sosial itu saya melibatkan pihak-pihak yang sering melakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi mungkin ada snacknya dari pihak yang bekerjasama mungkin tidak sesuai dengan hal itu kemarin yang hadir, tapi itulah yang kita sering melakukan. Kemudian tenda itu gratis Bu. Jadi semua itu saya manfaatkan secara maksimal dengan kerjasama, karena saya banyak sekali kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian modal fisik, bangunan dan sebagainya, kira-kira modal agama dan budaya, karena memang sangat bervariasi agama dan budaya, maka yang terjadi pada hari itu adalah sangat maksimal sekali, semua muncul semua sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Kemudian rencana program, kami lakukan refleksinya mungkin bisa dilihat di YouTube saya ya, sangat lengkap. Kemudian murid melakukan wawancara secara langsung, baik mereka melalui guru dan melalui peserta, kemudian mereka di kelas masing-masing, di kelas, kemudian refleksi yang lain dilakukan dengan saya punya tim, salah satunya tim jamin mutu yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang ada di lembaga lampainya. Jadi kegiatan-kegiatan terjadi kami melakukan evaluasi sehingga kegiatan yang berkelanjutan dan dilakukan dengan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tantangannya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu, tantangannya untuk mengetahui bagaimana murid itu bisa menentukan berdasarkan minat dan bakatnya. Artinya Bapak Ibu melakukan coaching ya kan, karena ada beberapa peserta didik yang saya ngapain ya Bu gitu kan, itu pasti terjadi. Nah makanya berkaitan dengan ilmu CGP yang saya dapatkan, maka saya menggunakan coaching dan teman-teman juga sudah mulai melakukan dengan kegiatan coaching tersebut. Oke Bapak Ibu, ini saya bersama orang-orang yang luar biasa sekali mendukung pelaksanaan kegiatan saya. Saya terima kasih sekali dengan Ibu Syahsani dan Ibu Sini, karena dengan pendampingan yang beliau lakukan bisa ada pada hari ini dalam keadaan sehat dan memiliki ilmu yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, bagaimana kabarnya Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Walaupun hujan, tetap semangat ya Ibu. Siapnya nggak kalah dengan hujan, mohon dimaklumi. Baik, hari ini sedikit aja berbagi tentang praktik baik dari saya dan juga rekan saya tentang waste recycling project. Jadi bagaimana kita mengelola pemanfaatan sampah sekolah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk kegiatan ekstrakurikuler handicraft dan juga kebun sekolah. Nah, ini ya program yang berdampak positif kepada murid yang saya lakukan. Ini dia judul program saya. Latar belakangnya adalah betapa saya memiliki keinginan yang besar untuk menciptakan sebuah budaya positif, gitu ya, dan memanfaatkan aset juga pemetaannya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid, sehingga dengan saya menjadikan program ini menjadi program yang mudah-mudahan akan menjadi dampak yang luar biasa dan alhamdulillah bagi panitia. Tujuan programnya, melalui kegiatan ini diharapkan tentu akan tumbuh jiwa kepemimpinan pada diri murid, lalu tercipta budaya positif bagaimana berbudi, saling tolong menolong, ya,
kemudian menjaga kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga harapannya murid dapat bekerja sama dengan segala pihak, dapat berkolaborasi. Seperti itu. Ya, dan harapannya murid dapat memahami kondisi dirinya sehingga minat bakat dia akan tersalurkan dan dapat berkembang dengan baik. Capaiannya tentu akan terciptanya juga minat, kemudian terciptanya sebuah karya yang bermanfaat, ya sesuai minat, terciptanya kerjasama, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Untuk langkah-langkah tindakannya, nah awalnya saya melakukan koordinasi dengan pihak wakaf kesiswaan terkait ekstrakurikuler yang akan diadakan di sekolah. Lalu saya menghubungi, kemudian berkolaborasi, berkomunikasi, lalu menjadikan ekskul handicraft itu sebagai saya tebalkanlah programnya dan lain sebagainya. Saya koordinasi langsung dengan guru ekskulnya, kemudian kami membuat program, kemudian kami terapkan itu kepada murid untuk menimbulkan keterbukaan mereka, minat mereka, kemudian keyakinan mereka dan tanggung jawab mereka terhadap suara mereka terhadap ekskul tersebut sehingga mereka menjadi sosok yang merdeka ya. Kemudian, program ini tidak akan berhenti pada kegiatan ekskul saja, tetapi akan berlanjut dengan berikutnya nanti di semester genap akan digalangkan lagi berkomitmen untuk mengadakan sampah organik dan non organik gitu ya. Nanti akan kami coba olah, nanti bisa kita melakukan studi banding, kunjungan gitu ya, bagaimana proses pengolahan sampah. Mungkin di sini ada ahlinya, nanti bisa koordinasi dan komunikasi, mohon bantuannya. Nah itu nanti akan kami terapkan bagaimana sampah organik bisa dimanfaatkan untuk sekolah, karena kami sudah selalu panen baik singkong, pepaya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di non organiknya bisa dimanfaatkan untuk handicraft dengan maksimal lagi. Jika ada berlebih, kami akan bekerja sama dengan lembaga di luar sekolah untuk melakukan pendaya gunaannya lagi gitu ya, dijual dan lain sebagainya. Seperti itu untuk strukturnya. Ini target programnya semua terlibat ya, semua murid terlatih untuk memisahkan sampah, kemudian kita konsisten. Nah, ini dilaksanakan sudah dari kemarin dan akan berlanjut untuk seterusnya. Mitra utama adalah kepala sekolah, seluruh warga sekolah, dan khususnya juga adalah murid. Ini tantangannya tentu lingkungan sekolah ya yang memiliki kebun ya, kemudian juga jumlah muridnya yang cukup banyak, kemudian banyaknya sampah kemasan makanan snack siswa. Karena kan mereka selalu bawa bekal, makan snack, kemudian ada kantin dan lain sebagainya. Pasti akan ada sisa-sisa makanan dari makan siangnya dan ada sampah-sampah. Evaluasi dilakukan setiap pekan saat berlangsungnya ekskul handicraft gitu ya, kemudian melakukan kerjasama dengan PJ-nya dan lalu berkolaborasi dengan karyawan untuk pengolahan sampah dan penampungan sampah yang ada. Ini berikutnya kemungkinan tantangan dalam pelaksanaannya komitmen. Intinya adalah komitmen untuk tetap menjaga sampah organik di sini, anorganik di sini. Karena biasanya anak-anak plung aja di satu wadah tempat sampah. Nah ini yang memang harus lebih dikomitmenkan lagi, harus lebih diprogramkan lagi, dan harus ada sosialisasi yang lebih lagi kepada semua aktivitas sekolah gitu ya. Nah ini dokumentasinya. Ini hasilnya adalah pion, ada membuat hiasan dinding, dan ini adalah hasil kreativitas dari murid semuanya ya. Ini ada kita berhasil membuat rumah ya, kemudian gantungan kunci ya. Ini ada sedikit buat mainan juga kita pernah ya teman-teman. Jadi bagaimana anak-anak membuat mainan tradisional dari kertas origami gitu ya. Dan ini mengasihkan sekali bagi anak-anak SD ya. Kemudian membuat boneka dari wadah yang biasanya kita buang begitu saja